Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya mencoba untuk menjelaskan lembar kerja EDM Eircam versi 2 dari tim pengembang pusat EDM Eircam. Ini sudah ada sedikit permakan ya, dipermak sedikit oleh tim Pok Jawa Kemenak Gresik ya. Yang pertama adalah menu data madrasah. Kita isikan dengan lengkap, saya kira ini tidak ada masalah. Kemudian langsung ke instrumen EDM ya. Ini adalah contoh lembar kerja yang sudah jadi dari tim pengembang EDM Eircam Pusat ya. Nah, bagaimana proses menjalankan EDM ini, kemudian mengentry data-data yang ada di lembar kerja ini ya. Sebelumnya karena ini sudah jadi, saya mencoba untuk menghapus ya beberapa bagian yang kita isi secara manual ya. Beberapa bagian yang harus kita isi secara manual, ada beberapa bagian yang itu terisi secara otomatis karena sel-selnya sudah berisi formula ya. Jadi hasil dari kombinasi formula yang dilingkan antara data yang satu dengan data yang lain ya. Oke, kita mulai. Misalkan ini masih kosong ya, masih kosong ya. Kita kasih contoh satu saja biar cepat, yaitu A1. Perlu diketahui bahwa indikator-indikator yang ada di EDM tahun 2021 ini ada perbedaan yang cukup signifikan dengan EDM tahun 2020 kemarin ya. Cuman secara umum pengklasifikasian EDM ini diklasifikasikan dalam 5 budaya mutu, tetap sama seperti kemarin, cuman pertanyaan per indikatornya berubah, jumlahnya juga ada sedikit mengalami perubahan ya. Pertama adalah budaya kedisiplinan, kodenya A, pengembangan diri kodenya B, kemudian proses pembelajaran kode C, sarana prasarana berkode D, dan pembiayaan kodenya E ya. Kita akan memulai cara pengisian ini, walaupun diklasifikasikan dalam 5 budaya mutu, tapi 8 SNP masuk semua ke budaya-budaya mutu yang saya sampaikan tadi ya. Langsung saja biar cepat cara pengisiannya. Misalkan nomor 1 ya, kodenya 1, kode refnya A ya, kode urutnya adalah A1 ya, kategorinya adalah aspek atau budaya disiplin, kedisiplinan ya. Kemudian di sini ada pertanyaan per indikator, misalkan siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Indikator ini mempunyai bobot 4. Ini sebuah ketentuan ya, jangan dihapus ya. Ini sebuah ketentuan. Jadi di aplikasi ini malah yang warna putih yang tidak diblok ini berisi formula atau berisi rumus, sehingga kita tidak perlu mengedit atau jangan sampai di del itu ya. Nanti formulanya akan malah formulanya akan hilang itu ya. Kemudian ini indikator ya, indikator pendukung ini apa? Yang dimaksud indikator pendukung ini adalah bukti fisik. Tim penjamin mutu sebagai pelaksana evaluasi diri madrasah akan mengumpulkan bukti-bukti fisik. Bukti fisik itu diantaranya untuk A1 ini adalah daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas kegiatan religius, sholat, tadarus, dan lain sebagainya. Kemudian jurnal guru dan daftar pelanggaran tata tertib. Ketiga dokumen ini dikumpulkan, kemudian dianalisis ya. Dianalisis ya, kehadirannya berapa persen dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah dikumpulkan, dianalisis, baru TPM akan memberikan skor atau skor perolehan dengan mempertimbangkan kriteria. Coba saya edit komennya ya biar lebih
luas dan semuanya bisa terbaca. Contohnya begini, untuk misalkan kalau kita analisis ternyata selama 2 semester kehadirannya 90 sampai 100, ada keterangan alasan ketidakikutsertaan, maka kita pilih skor 4. Skor 3 juga begitu, kalau 90% sampai 100 siswa mengikuti kegiatan religius tapi tidak ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Skor 2 selama 2 semester sekitar 70 sampai 90 siswa aktif dalam kegiatan religius. Skor 1 kurang dari 70%. Misalkan berdasarkan analisis dokumen fisik, ternyata kehadirannya hanya mencapai 85% misalkan, maka masuk kriteria skor yang kedua. Kita kasih misalkan di sini skor 2 berdasarkan analisis dokumen bukti fisik yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh tim penjamin mutu. Kemudian di sini ada kolom strategi kegiatan dan subkegiatan ya. Di sini ada kalimat memperbaiki ya. Kalau skornya itu 1 dan 2, maka di sini otomatis akan muncul memperbaiki. Kalau skornya 3 dan 4, misalkan 3 ya, maka di sini akan muncul mempertahankan. 4 juga begitu. Kita kembalikan ke skor 2 karena yang kita pilih tadi kehadirannya 85% ya. Ini ada drop down, sebaiknya tidak usah dipakai ya. Drop down 1, 2, 3, 4 ini karena apa? Karena ini sudah di formula otomatis. Kalau skornya 1, 2 memperbaiki, kalau skornya 3, 4 mempertahankan. Kemudian pada kolom berikutnya ada skor tertimbang maksimum atau STM. Skor tertimbang maksimum itu adalah bobot soal kali skor maksimal. Tadi bobot soalnya kan 4 ya. Kemudian yang dimaksud skor maksimal itu ini. Skor maksimal itu 4. 4 itu sangat baik. Skor itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik ya. Jadi hasilnya adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Sedangkan skor penilaian tertimbang itu adalah skor perolehan dikali bobot soal. Skor perolehan itu kan 2 ini ya. Bobotnya tadi kan 4. Berarti hasilnya adalah 8 ya. Kemudian di sini ada skor kinerja pencapaian mutu ya. Andaikan misalkan satu indikator ini kita cari SKPM-nya, tentu hasilnya adalah SPT dibagi STM dikali 100 ya. Itu cara mencari SKPM. Nanti ada SKPM per budaya ya, ada kedisiplinan, SKPM-nya 87,50. Nanti itu aspek budaya yang lain, pengembangan diri juga ada SKPM-nya. Kumpulan dari semua SKPM per budaya dikali jumlah budaya itu ada 5 itu tadi ya. Itu yang disebut dengan SKPM madrasah ya. Kita lanjutkan saja. Terus di sini ada deskripsi. Sebenarnya deskripsi ini sebenarnya kosong ya. Kemudian kita kasih alat bantu dalam bentuk drop down ini ya. Kalau memberikan nilai yang sudah mantap kita kasih nilai 2. Ini sebenarnya berisi formula ya. Berisi formula sama dengan kriteria penilaian tadi itu ya. Kemudian kita klik drop down-nya, kita klik warna birunya, klik ya. Maka rumus itu akan berubah jadi kalimat ya. Misalnya kita ubah di sini, ini hanya sebagai alat bantu, tidak dipakai langsung ditulis juga tidak apa ya. Kita kasih keterangan karena hasil analisis dokumen kehadiran siswa 85%, kita tulis 85% ya. Keterangan ini bisa kita tambahi lagi, misalkan penyebab dari ketidakmaksimalannya itu ya, mungkin dikarenakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan ibadah belum maksimal, misalkan begitu. Kita
kasih alasan penyebab kenapa kok belum bisa 90 sampai 100% ya. Dari penyebab ini kita akan merekomendasikan kegiatan ya. Jadi kegiatan itu sebenarnya adalah menghilangkan faktor penyebab ya. Faktor penyebab ketidakmaksimalan pencapaian skor mutu pada evaluasi IDM itu. Oke, misalkan kita ini karena pertanyaan dari indikatornya itu perilaku religius ya, dan perilaku religius itu merupakan pendidikan karakter ya, maka kita akan membuat kegiatan yang hubungannya dengan pendidikan karakter ya. Kemudian di sini adalah kode. Ini kode apa? Kode kegiatan. Kode kegiatan yang akan kita rekomendasikan untuk mengatasi masalah pada A1 tadi itu. Oke. Lah, di kode ini ada drop down-nya. Drop down ya. Ini ada beberapa kode yang jumlahnya sangat banyak sekali. Yang tentu kita tidak mungkin hafal 1.1.1 itu apa, 1.1.2 itu apa. Kita nggak mungkin hafal itu karena jumlahnya sangat banyak ya. Nah, disinilah maka kita perlu yang namanya referensi. Oke, kita akan memanfaatkan referensi. Referensi apa? Referensi sub kegiatan. Kita kembali lagi ke home ya. Kita manfaatkan ini daftar sub kegiatan. Ini adalah referensi. Ini bisa diambil dari aplikasi Erkam online. Kita klik di sini. Oke. Kemudian kita find, kita klik find atau Ctrl F ya. Kemudian kita tulis pendidikan misalkan ya. Pendidikan karakter ya. Terus kita find ya. Oke. Oh, ternyata di sini ada pengembangan proses, di sini ada kegiatan karakter ya. Kegiatan karakter yang kita pilih pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti dan sebagainya. Yang kita perlukan di sini itu adalah kodenya ya, kode ya. Di paling sebelah kiri ini ada kodenya. Kode ini kita copy. Oke. Kode ini kita copy. Kemudian kita kembali ke home, ke instrumen IDM, kita tuliskan di sini. Bisa kita pastekan, kita pastekan di sini ya. Oke, ini sudah kodenya sudah kita temukan, kita pastekan di sini. Secara otomatis ini akan mendeskripsikan pada kolom SNP, kegiatan dan uraian secara otomatis akan keluar berdasarkan referensi tadi. Kemudian di sini ada urutan prioritas ya. Urutan prioritas itu maksudnya apa? Nanti analisis IDM itu kan hasilnya merekomendasikan beberapa kegiatan. Dari A1 sampai E3 itu mungkin banyak sekali kegiatannya ya. Lah, urutan prioritas terpentingnya itu mana yang mempunyai daya ungkit peningkatan mutu dan bisa dibiayai dari BOS. Terutama di sini adalah dana BOS ya, yang mempunyai daya ungkit lah agar nantinya pada tahun berikutnya mutu madrasah meningkat ya. Misalkan ya, kita ini karena ini penting kita prioritaskan nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini kita anggap paling penting untuk kita lakukan, yang kita sounding dananya dari dana BOS itu ya. Nanti pada akhir dari IDM itu kan akan direkomendasi sekian banyak kegiatan ya. Apakah semuanya perlu untuk kita rekomendasi kegiatan? Sebenarnya perlu, tapi walaupun yang kita rekomendasi misalkan menghasilkan 20 kegiatan, 20 kegiatan itu ada 2 kemungkinan, bisa kita laksanakan semua atau tidak, tergantung besaran dana yang dimiliki oleh madrasah. Kalau misalkan madrasah hanya kuat untuk yang bersumber dari IDM ini 10 kegiatan yang kuat untuk didanai dari BOS, maka yang dipilih adalah urutan prioritas nomor 1 sampai nomor 10. Sedangkan nomor 11 dan 12 tidak bisa dilaksanakan, tapi sebagai catatan
terutama pada pihak-pihak yang terkait bahwa hasil EDM madrasah tertentu merekomendasikan 20 kegiatan tapi hanya bisa dilaksanakan 10 karena dananya terbatas gitu ya. Kemudian di sini ada kode tadi itu, kode SNP ini secara otomatis. Ingat, yang tidak diblok berwarna putih ini berisi formula yang ngeling secara otomatis akan keluar. Nah, kemudian tinggal kita tentukan kelompok sasarannya. Misalkan kelompok sasarannya kita pilih siswa, outputnya misalkan kalau kita memperbaiki sarana, misalkan sasaran kita ini adalah sarana prasarana ibadah ya, karena mungkin musolanya nggak muat atau suplai airnya kurang sehingga menghambat kegiatan itu, motivasi siswa juga rendah mengikuti kegiatan itu karena harus antri dan sebagainya. Ini kita harapkan outputnya apa setelah kita melakukan kegiatan itu ya. Misalkan outputnya itu adalah tersedianya tersedianya, mohon maaf ini ya, tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan ibadah ya, dalam kurung misalkan religius lah, kegiatan religius ya. Ini adalah outputnya. Sasarannya siswa, misalkan siswanya jumlahnya 150 ya, satuannya itu siswa. Bisa kita manfaatkan drop down atau bisa kita entry langsung seperti ini, kan kita manfaatkan drop down. Kalau pengen cepat langsung ditulis langsung juga gak apa-apa. Outcome-nya apa? Outcome itu manfaat dari output ya. Jadi kalau siswa itu sudah terpenuhi sarana prasarana ibadahnya, apa outcome-nya? Maka outcome-nya itu adalah meningkatnya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ibadah. Misalkan begitu ya. Misalkan begitu. Contohnya itu begitu. Targetnya kita target mungkin tahun ini tadinya 85, kita target misalkan 95% ya. 90% siswa mengikuti aktif kegiatan ibadah di madrasah itu. Komponen biayanya apa? Nah, misalkan sasaran kita adalah pembenahan fasilitas sarana prasarana kegiatan yang mendukung ibadah seperti mushola dan sebagainya. Mungkin bisa kita tuliskan di sini adalah perbaikan sarana ibadah misalkan. Gitu ya. Kemudian di sini keterangan ya. Keterangan itu apa ya, ditulis yang sekiranya perlu untuk ditambahkan. Kalau enggak ada ya bisa dikosongi ya. Ini adalah salah satu cara untuk mengisi EDM. Saya kira sangat mudah, sangat sederhana ya. Jadi saya kasih satu contoh indikator dalam pengisian EDM yang nanti selanjutnya caranya akan sama. Ya, sampai ke nomor berapa ini 26 ya. Jadi jumlah indikator pada EDM tahun 2021 itu adalah 26 butir indikator ya. Kita bisa mengisi ini sesuai dengan kebutuhan. Ini misalkan kalau komponen biaya utama perbaikan sarana ibadah. Terus kalau A2 ini yang sudah jadi ya, contoh dari Pak Farman ya, tim pengembang EDM pusat itu, EDM Erkam pusat. Ini misalkan kalau sasarannya meningkatkan pemahaman guru tentang RPP ya, jumlahnya 10 guru dan lain sebagainya. Berarti komponen biayanya dalam bentuk konsumsi pelatihan, honor narasumber, fotokopi dan sebagainya. Ini sudah ada contohnya semua. Tinggal teman-teman mengerjakan karena ini harus selesai. Untuk masalah jumlah penerima, bos, kita tunggu cut off
emis pada tanggal 15 Oktober ya. Kita doakan mudah-mudahan siswa kita secara mayoritas dapat BOS. Pengurangannya kalau ada ya sedikit saja ya, karena informasi yang ada cut off 9 September saja sebenarnya pusat itu sudah mengkalkulasi kekurangan dana sekitar 1.200.000 siswa ya. Itu baru cut off 9 September, apalagi nanti kalau cut off-nya itu tanggal 15 Oktober tentu kekurangan dananya akan semakin besar. Artinya kemungkinan 100% siswa kita itu dapat BOS itu kecil sekali. Tentu ada pengurangan, cuman kita berharap mudah-mudahan pengurangan itu tidak begitu signifikan ya. Saya kira itu cara untuk pengisian IDM. Butir-butir yang lain caranya sama seperti itu. Kita nanti akan lanjut setelah instrumen IDM ini. Kita juga bisa melihat rekap scoring IDM. Ini kita kembangkan sendiri dari Jawas Gresik ya, sehingga kita tahu kekuatan, kelemahan tiap pengisian IDM itu. Misalkan aspek kedisiplinan dapat 87 ya, pengembangan 75, pembelajaran dapat 50, Sarpras 35, aspek pembiayaan 50, skor kinerja madrasah untuk tahun 2021 cukup ya. Kekuatannya berarti ada di kedisiplinan, kekurangan atau kelemahannya ada di Sarpras ya. Berarti titik tekan kita dalam kegiatan adalah Sarpras ya, karena dianggap skor kinerja mutunya rendah. Ini adalah juga sebagai alat nanti apalagi yang sudah BIMTEK dalam mengisi IDM online, karena setiap pekerjaan online selalu didahului dengan konsep offline. Dalam hal ini kita diberi lembar kerja Excel ya. Saya kira itu, selamat bekerja, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah, sehat walafiat, dan dapat bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.